أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bittaqwa, mari kita mengkritisi kalimat wa huwa rabbu kulli syai'in pada surat An'am ayat 164. Ayatnya berbunyi qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Tegaskan oleh Anda, apakah pantas aku mencari pembimbing selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai'in, sedangkan dia Allah adalah pembimbing segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, di mana setiap diri tidak berupaya kecuali akibat akan menimpa dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah si penanggung beban menanggung beban orang lain. Siapa yang salah dialah menanggung akibatnya, tidak akan ketukar dengan yang tidak bersalah. Summa ila rabbikum marji'ukum, selanjutnya kepada kebijakan pembimbing kalian, rujukan kalian, tempat kembali kalian, kembalinya kepada kebijakan Allah juga seluruhnya. Fayunabbi'ukum, maka selanjutnya dia akan memberi berita kepada kalian bima kuntum fihi takhtalifun, perihal apa yang kalian perselisihkan. Ilmu Allah lah yang akan meninjau, memutuskan perihal apa yang kalian perselisihkan. Selanjutnya dalam kaitan ini kita telusuri dan eksplorasi tentang pengkamusan. Walaupun ini sudah berkali-kali, tapi kiranya perlu diulang lagi. Rabba yarubbu rabban, pada kalimat tadi Rabba yarubbu rabban sama dengan sasaya susu siasatan. Kemudian asiyasatu sama dengan al-khittatu, artinya kebijakan, policy kalau dalam bahasa Inggris. Kalau arti kamus langsungnya al-khittatu sama dengan at-tariqatu, atau berarti jalan, atau al-amru berarti urusan. Kemudian sasanya sendiri sebagai kata kerja, sasai siasatan, kesamaannya dari sasal kaumu sama dengan dabbarohum, mengatur, memimpin atau memerintah. Kemudian kalau sasal amal atau sasal amro, artinya mengurus, memimpin, mengemudikan. Ini berarti di sini kalau ada istilah memerintah pada sasa yang berarti dabaro, berarti sebenarnya pemerintah itu juga termasuk ke dalam kata-kata rabba yarubbu rabban. Kemudian lebih jauh lagi pada masa sekarang kita menanggapi khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam pola pikir yang bersumber dari bahasa Quran
Kemudian juga di sini yang lebih umum orang mengenalnya bahasa Arab. Karena memang ada kaitan kedua-duanya. Artinya bahwa bahasa yang berlaku ini berkembang menjadi satu nama dari satu bangsa. Tapi sebenarnya sumber bahasa Quran itu dari Quran itu sendiri. Sumbernya dari Allah, berarti sejak Nabi Adam alaihissalam. Ilmu diturunkan seperti itu. Kemudian kalau kata-kata siasatun yang berarti policy, di sini kita menanggapi pada masa sekarang itu adalah politik. Politik juga berasal dari policy. Hanya khususnya sudah menyangkut masalah pemerintahan. Tetapi tetap yang namanya mengatur itu dasarnya pasti kebijakan. Oleh karena itu, kalau untuk bahasa Arab yang berlaku sekarang, Asia satu itu politik itu asiyasah. Jadi dengan demikian, kalau wa huwa rabbu kulli syai'in, dia adalah pembikin kebijakan segala sesuatu, berarti segala sesuatu sebenarnya itu adalah polisi Allah. Segala sesuatu itu adalah politik Allah kalau pakai istilahnya politik. Sehingga misalkan kalau kita melihat alam semesta ini Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah gerakan. Setelah Allah gerakan berarti bergerak. Nah, bergeraknya itu atas kebijakan Allah. Dengan kebijakan Allah, maka Allah memperlihatkan antara lain kepada Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Seperti itulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan besar semesta angkasa dan bumi ini. Kemudian dengan kalimat waliyakuna minal muqinin, yaitu agar dia menjadi bagian dari orang yang yakin. Sedangkan kata-kata yakin itu terdapat dalam kaitan dengan orang iman pada surat Baqarah. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi yakin ini Nabi Ibrahim oleh Allah diperlihatkan kerajaan besar semesta angkasa dan bumi ini. Apa kaitannya dengan yakin bahwa kepatuhan alam semesta menjadi rapih? Demikian juga Nabi Ibrahim yakin kalau manusia patuh menurut kebijakan Allah, itu juga akan rapih. Itu nanti kaitannya. Sehingga dalam hal ini kalau kita hubungkan dengan surat Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka kata kerja satu fi'il madhi, ya, di sini berarti doa, sama dengan sami Allahu liman hamidah, sama dengan sallallahu. Kata kerja satu kan, doa. Jadi fi'il madhi ada yang digunakan sebagai doa. Sallallahu alaihi wasallam, kemudian sami Allahu liman hamidah. Maka di sini tabaraka. Mudah-mudahan menjelma menjadi kemakmuran. Apa yang menjelma menjadi kemakmuran? Alladzi biyadihil mulku. Kebijakan Allah yang pada kekuasaannya segala kerajaan ada pada kekuasaannya. Nah, mudah-mudahan
kebijakannya itu menjelma menjadi kemakmuran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu dia dengan penuh ajaran Rasulnya adalah yang berkuasa atau merancang dan memastikan atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu dia yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, guna dia menguji kalian siapa di antara kalian yang berbuat ihsan dalam laku perbuatan. Wa huwal azizul hakim, yaitu dia dengan penuh ajaran Rasulnya pembina kehidupan perkasa, lagi wa huwal azizul ghafur, pembina kehidupan perkasa lagi pengislah kehidupan tiada tara. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah yang menciptakan 7 angkasa berlapis, mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Inilah yang kita maksud mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Anda tidak melihat dalam ciptaan Ar-Rahman min tafawut, arti kamus tafawut ada mutanasub. Arti ada mutanasub, tidak ada keserasian. Anda tidak melihat tidak ada keserasian di alam semesta yang Ar-Rahman ciptakan. Nah, jadi berarti alam semesta patuh menurut Allah, kemudian kalimat selanjutnya farji'il basara hal tara min futur, maka ulangilah pandangan apakah Anda melihat futur, uyub, adakah aib dalam peredaran alam semesta ini. Jadi dalam peredaran alam semesta tidak ada aib. Maka dengan demikian bisa kita katakan itulah the policy of Allah, itulah siasatullah, itulah kebijakan Allah, dengan kata lain itulah politik Allah. Alam semesta menggunakan politik Allah menjadi rapih. Maka tentunya tinggal sekarang yang menjadi soal bagaimana kehidupan manusia. Kalau ini dikaitkan dengan apa yang sering kita sampaikan tentang surat Hajj 18, tentang alam semesta yang rapi, itu adalah alam taro annallaha yasjudulahu. Tidakkah Anda melihat bahwa kebijakan Allah itu dipatuhi oleh man fis samawat wa man fil ard, apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini, dengan rincian wasamsu wal qamaru wan nujum, matahari, bulan, bintang kemintang, apa yang di bumi, wal jibalu wasajaru wadawab, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sampai di sini kalau berbicara alam semesta yang mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, ada lagi nanti tidak ada tafawut. Wa kasirun minan nas, dan banyak manusia yang apa? Yang patuh, yang yasjudu kepada kebijakan Allah. Jadi berarti alam semesta patuh pada politik Allah, kasirun minan nas juga patuh pada politik Allah. Yang tidak patuh pada politik Allah itu adalah kalimat selanjutnya, wa kasirun haqqo alaihil adab. Sebaliknya banyak yang lain berlaku objektif, atasnya adab. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim, yaitu siapa yang Allah bikin hina karena orangnya pilih negatif, pilih kufur, tidak ada yang bisa bikin mulia. Innallaha yaf'alu ma yasha,
sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi dari yang dia kehendaki alam semesta patuh, dari yang dia kehendaki orang yang mengambil alternatif iman juga patuh, seluruhnya memakai politik Allah, kalau pakai istilah politik ya, siasatun tadi maksud saya. Kemudian yang tidak pakai politik Allah menjadi yuhinillah, Allah membuat hina. Tapi semuanya innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Semua itu apa yang dia kehendaki. Artinya kalau misalkan Fir'aun mau bersikap negatif, ya kalau napasnya Allah hentikan nggak akan bisa. Selama Allah beri ruang bisa bersikap negatif. Tetapi kalau sudah Allah hentikan dengan jalan menenggelamkan di Laut Merah, nggak bisa dia, udah habis masa negatif, habis umurnya, habis negatifnya kan berarti. Nah, jadi itulah pengertian innallaha yaf'alu ma yasha. Maka dengan itu tinggal kita menunggu manusia yang kasirun minan nas yang menjadi subjek dari kata yasjudu pada surat Hajj ayat 18, yaitu mereka yang apa? Yang memakai siasatullah, yang memakai kebijakan Allah, yang memakai politik Allah. Tentu dalam hal ini kalau urusan kehidupan manusia akan diandalkan kepada orang-orang yang kasirun minanas yang tadi, yang masuk kepada yasjudu lillahi, patuh kepada kebijakan Allah. Nah, jadi disinilah maka tentunya harapan akan bergantung pada orang-orang tersebut. Kenapa? Masalahnya kita sudah banyak buktikan melalui berbagai pembuktian ayat-ayat Quran bahwa Allah selalu membela orang beriman. Haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah objektif ilmiah atas kami menolong atau membela orang-orang mukmin. Sehingga dengan demikian banyak syahidah yang kita terjemahkan Allah membela. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah membela bahwa tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Dengan apa membelanya? Kita katakan berkali-kali, Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Abrahah. Ketika kebengkokan Injil dan Taurat belum Allah luruskan karena belum turun Quran. Berarti ilmunya saja masih belum diturunkan. Tetapi Ka'bah sebagai lambang la ilaha illallah masih ada, mau dihancurkan. Sama dengan ini orang mau menghancurkan la ilaha illallah, mau menghancurkan arah sholat, Allah bela dengan jalan itu ashabul fil, Allah bikin menjadi ka'asfim ma'kul, bagikan daun yang dimakan rayap. Nah, jadi tidak jadi mereka gagah, yang gagah tetap Allah. Maka dari sini kita mengambil data, itulah Allah membela la ilaha illallah. Dengan ditenggelamkan Firaun di Laut Merah sama dengan Allah membela la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Musa. Dengan banjir bandang seluruh dunia, berarti Allah membela la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Nuh.
Dengan gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di gulabihim sayaglibun, sama dengan Allah membela la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, walladzina ma'ahu, yang mereka itu bukan saja ngomong tapi juga berbuat la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Mereka melakukan studi karena yang diabdinya Allah yang nyuruhnya. Mereka meneliti makna Quran karena Allah yang nyuruhnya. Waratil Qur'ana tartila. Mereka melakukan sholat karena Allah yang nyuruhnya, sehingga sholat menjadi tonggak, sehingga dikatakan wa in soluhat, jika sholatnya mulus, soluha sairu amalihi, muluslah seluruh laku perbuatan. Wa in pasadat, sebaliknya jika sholatnya rusak, pasada sairu amalihi, rusaklah seluruh laku perbuatan. Jadi berarti mulusnya laku perbuatan dan rusaknya laku perbuatan sangat tergantung kepada kualitas sholat. Mereka melakukan itu karena Allah memerintah. Mereka menyisihkan waktu. Kalau di dalam subuh itu ada dalam adzan ya, as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu pokok kalimat, khairun lebih indah minan naum daripada tidur. Nah, jadi itu menunjukkan seperti itulah kualitas sholat. Sehingga sholat adalah salah satu yang maha penting dalam hablum minallah. Orang berhubungan dengan Allah, ambil ilmu dari Allah, kemudian diimplementasikan menjadi hablum minan nas, dan itulah yang menyelamatkan manusia. Kemudian mimma razaqnahum yunfikun, mereka juga melakukan, mereka membiayai hasanah di dunia, mereka membiayai kecerdasan, mereka membiayai pendidikan, mereka membiayai kemakmuran, mereka membiayai keamanan, mereka membiayai berbagai norma-norma yang disuruh oleh Allah. Nah, kemudian mereka berhasil mencapai hasanah di dunia, kemudian dijanjikan hasanah fil akhirah. Nah, tapi tentunya kalau kita berbicara pada masa ini tentang bagaimana siasatullah supaya berlaku di kalangan manusia, kalau di alam semesta tidak usah kita pikirkan. Nggak usah kita memikirkan bagaimana matahari supaya stabil, bagaimana bulan supaya stabil, tidak usah kita pikirkan kalau itu. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana supaya manusia stabil. Manusia stabil dengan ilmu, manusia stabil berbuat, manusia stabil membangun, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan urusan kehidupan manusia. Tetapi di saat ini juga harus pelakunya juga memikirkan ketertiban. Kenapa memikirkan ketertiban? Sebab perhatikan, begitu habis para rasul, maka iblis atau setan meminta, andirni, ke Allah yang mintanya, andirni ila yaumil yub'atsun, beri aku kesempatan hingga mereka dibangkit, hingga para mukmin dibangkit. Kalau para mukmin sudah dibangkit, saya tidak minta kesempatan sebab tidak akan dikasih. Maka Allah menjawab, innaka minal mundzirin, sesungguhnya kamu adalah bagian yang diberi kesempatan. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan dalam arti Allah masih memberi kesempatan kepada yang bersikap negatif, maka di sanalah harus berlaku apa itu wasbir ala ma yaqulun. Jangan mentang-mentang diperintahkan oleh Allah, begitu mereka ngoceh dilawan misalkan, padahal nih masa masih innaka minal mundzirin.
Ya dilawan jadi banyak urusan, jadi banyak pekerjaan. Dan mereka tidak akan hancur. Kenapa? Allah masih memberi kesempatan. Innakanal mudorin itu ruang dan waktu diberi kepada mereka. Hatta rezekinya juga Allah kasih. Sebab kalau tidak dikasih rezeki sama Allah, ya siapa yang akan jalan, nggak akan bisa. Baik mukmin ataupun kafir, rezekinya dari Allah juga. Nah, jadi artinya di sini yang harus diperhatikan bahwa kalau ada orang yang sangat ingin siasatullah menjelma dalam kehidupan manusia, politik Allah menjelma dalam kehidupan manusia, perhatikan innaka minal mundorin, sehingga aturlah dengan berbagai ketertiban, tertib-tertib sehingga tidak menyalahi apa yang Allah telah berikan kepada makhluknya. Artinya begini, kalau Allah memberi innaka mangdarin, yang diberikan makhluk Allah. Ini jangan sampai dilanggar. Salah, ini offside kalau istilah main bola itu. Offside itu artinya tendangan bola ke arah lawan dari posisi yang salah. Kalaupun masuk gol, dianulir. Malah dihukum dengan free kick. Tendangan bebas. Bukan ke arah lawan, tapi ke arah dia yang melakukan kesalahan. Ini perhatikan. Seperti itu kira-kira perbandingannya. Sehingga dengan demikian, maka luas-luaslah dalam berdakwah, luas-luaslah dalam berbuat kebaikan, luas-luaslah dalam berbicara, luas-luaslah dalam bertindak, luas-luaslah sehingga tidak mengganggu apa yang Allah telah izinkan. Toh kalau nanti Allah sudah menyudahi izinnya, nah, itu berarti sudah lain lagi persoalannya. Tetapi Allah menyudahi izin kalau sudah di pihak-pihak yang dengan ajaran Allah menurut Rasulnya benar-benar sudah matang dan Allah sudah berhitung, yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah beri islah siapa yang dia kehendaki, Allah adab siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah adab siapa yang dia kehendaki berarti mereka yang memilih kufur. Allah yaghfir bagi mereka yang pilih iman. Sehingga dengan demikian disinilah maka tentu kita wasiatkan, saya wasiatkan pada diri saya sendiri, kepada semua pihak, hadirin sekalian, untuk benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah telah gariskan, tidak melakukan offside. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya tentang tertib periodisasi yang kita katakan tadi, periode mana? Misalkan ini periode innaka minal mundarin, tertiblah. Nah, sehingga dalam tertib periodisasi ini tentunya yang harus berlaku adalah introspeksi. Introspeksi yang kita maksud seperti bacaan Nabi Muhammad di dalam sholat, dalam tahiyat. Allahumma inni dolamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendulmatkan diri. Dulman kasiran kabiran, sedulmat-dulmatnya. Berarti di sini mengakui kesalahan, disinilah mengoreksi kekurangan,
di sini mengoreksi keteledoran, mengoreksi kekeliruan ke dalam. Sehingga dengan ini maka kita angkatlah wahjurhum hajran jamilan. Tinggalkanlah mereka yang negatif ya, tinggalkan itu. Hajran jamilan. Tapi tidak sembarang meninggalkan ini. Jadi, tidak begini wahjurhum hajron, tinggalkanlah dengan sebenar-benarnya. Tidak. Tapi hajron jamilan, ada jenis. Cara meninggalkannya itu seindah-indahnya. Jadi artinya bahwa kalau dilihat dari segi ini, tinggalkanlah mereka tapi dengan sikap indah ke dalam. Tinggalkanlah mereka sambil rajin. Tinggalkanlah mereka sambil rajin menghafal sehingga menjadi pandai. Tinggalkanlah mereka dengan melakukan kebaikan sehingga kelihatan baik, ujungnya mereka akan lihat-lihat. Kami ditinggalkan tapi yang meninggalkan kami ini malah bagus. Nah, jadi berarti di sini sama dengan meninggalkan dengan cara mungkin kalau yang bersangkutan berpikir ujungnya jadi ikut. Kenapa? Sebab mereka melihat indah di pihak yang meninggalkan. Kalau misalkan seseorang meninggalkan orang lain tidak bisa, dia sendiri juga tidak bisa, sama aja. Tidak jamilan. Sehingga dengan itu maka kita istilahkan internal reformation. Reformasi ke dalam, perubahan ke dalam, al-islahud dakhili, perbaikan ke sebelah dalam. Nah itu untuk ini maka kalau di dalam bunyi daripada khutbah usini wa iyyakum, Nabi Muhammad dia, Nabi Muhammad berdakwah usini wa iyyakum, usikum wa iyaya. Sama dengan Nabi Muhammad berwasiat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang hadir di saat itu sambil beliau sendiri mewasiati diri. Nah ini artinya internal reformation. Selidikilah berbagai kekurangan, selidikilah berbagai keteledoran, selidikilah berbagai kekeliruan dalam berhitung, kemudian berjalan dengan segala kehati-hatiannya. Perkuatlah misalkan kalau dilihat yassiru wala tu'assiru, permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Bantulah kawan dalam memahami, bantulah kawan dalam keterampilan, bantulah kawan dalam berbagai kebaikan. Sehingga dengan demikian maka itu akan terjadi internal reformation, perubahan ke dalam berbagai sudut. Ya misalkan kalau kita berbicara sekarang, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami utus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Bagi manusia seluruhnya, membawa Quran. Satu, Qurannya harus ngerti. Dua, Qurannya harus paham kalimat. Tiga, Qurannya harus diimplementasikan dalam kenyataan, jangan ngomong melulu. Kemudian dalam menginformasikan zaman sekarang sudah sering kita katakan makin tua umur dunia makin banyak orang. Sehingga kalau kurun pertama dengan kurun kedua, pasti kurun kedua akan lebih banyak. Maka di sini kita sangat merasa untuk mempersiapkan diri, paham ayat Quran dan bisa bahasa Inggris saja untuk ke seluruh dunia, ini payah sekali. Apalagi dengan ikhtilafu alsinatikum, bahasa sudah beratus-ratus, beribu-ribu, ya kalau bisa, nah, itu semua harus bisa. Jadi masih panjang.
Tetapi walaupun begitu, tetap kita menyerah ya, kepada Allah. Sebab ada istilah wa ma yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan. Hakikat mereka itu sebenarnya tidak menunggu kecuali datangnya sa'ah sugro, sa'ah kubro. Kita katakan saja sa'ah sugro ya. Tentang hasanat di dunia yang datangnya itu tiba-tiba. Tapi ingat, tiba-tiba menurut kehendak Allah. Tiba-tiba setelah yuhasibkum bihillah, Allah hitung. Tiba-tiba sebab Allah sudah berhitung masanya. Tiba-tiba sebab Allah sudah menghitung bisa oleh seseorang, belum tentu orang lain berhitung bisa. Maka bisa saja nanti seseorang menganggap masih lama, tapi nanti ada orang lain yang kayaknya sudah bisa. Ujung-ujungnya Allah memberi kesempatan. Terjadilah baghtatan. Maka dari itu lebih baik semua pihak bersiap-siap mempersiapkan diri, lakukan introspeksi sejauh mana pengorbanan yang sudah dilakukan, besarkah atau kecil misalkan. Mimma rojaknahum yunfikun ini hanya 5.000 atau mimma rojaknahum yunfikun 100.000, mimma rojaknahum yunfikun 1 juta dari kemampuan. Nah, ini tentunya harus diintrospeksi ke dalam. Dengan demikian maka semoga seluruh persoalan yang berkaitan dengan apa yang kita katakan mardotillah, ridho Allah, radhiyallahu anhum waradu anhu, menjelma di permukaan bumi ini, dan ini bukan keinginan yang aneh. Ini wajar. Wajar saja kalau orang melakukan ya budunani, ya budunallah, la yusyrikuna bi syai'an. Itu wajar saja melakukan itu, hidup mengabdi menurut ajaranku, kata Allah. Serta atau dalam arti tidak mengikut sertakan kebijakan lain kepada kebijakan. Demikianlah Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa wastaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.